Ya, selain Johor Darul Takzim berhasil mengikat satu mata di kandang Buriram United, ternyata hasil tersebut juga membuat impian dari bos Buriram United tidak kesampaian. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kurang semua. Semoga sehat-sehat semua. Semoga puasanya lancar dan dimudahkan nanti sampai Lebaran dan apa yang diinginkan semoga cepat terwujud. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita akan cakap soal perlawanan pusingan 16 Liga Juara-Juara Asia yang kemarin kita tahu ada derby Asia Tenggara antara Buriram United melawan Johor Darul Takzim. Yang menarik ya dengan hasil tersebut, walaupun kita tahu Buriram ini cukup mendominasi perlawanan, tapi kedisiplinan pemain-pemain dari Johor Darul Takzim termasuk kipernya ya Zubair yang tampil oke. Ini membuat JDT boleh mendapatkan satu mata dan tentu saja menurut aku itu keuntungan untuk JDT di laga penentuan tanggal 11 Maret di SSI nantinya. Tapi ada yang menarik ya, terlepas dari hal tersebut ya, ternyata ada sosok yaitu bos dari Buriram United yang nampaknya sudah menanti perlawanan ini dan sebelumnya sudah cakap juga bahwa akan mengalahkan Johor Darul Takzim tapi tidak kesampaian, yaitu bos dari Buriram ya, Newin Citcop ya. Itu sebelumnya bahkan memberikan pesan ya kepada Tunku Mahkota Johor. Kita tahu JDT pernah sebelumnya bertemu dengan Buriram United waktu itu di SSI dan pada masa itu JDT memang tak kalah ya, hasil imbang. Tetapi hasil tersebut imbang, tapi menurut aku waktu itu serasa kalah ya karena bermain di kandang. TMJ pun tak puas hati, penyokong juga tak puas hati dengan hasil tersebut. Nah, selepas pertandingan itu bos Buriram ini memberikan apa ya, statement lah. JDT kita boleh berjumpa lagi nanti, tapi tak akan terlepas dari saya atau Buriram. JDT bukanlah pasukan kuat, komen Newin kepada Taibal Stand. Malah Newin sempat ya meninggalkan pesan buat DWM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor, supaya melabur lebih banyak kepada pasukan Baginda supaya aksi seterusnya bertambah menarik. Walaupun Johor membawa banyak pemain luar, tak ada yang perlu dirisaukan ya. Saya nasihatkan kepada pemilik JDT, DWM Tunku Mahkota Ismail untuk melabur lebih banyak agar tahun depan 2025 pertemuan kita lebih menarik, kata Newin pada tahun lalu ya. Nah, kita tahu selain itu juga ada apa ya ucapan ya bahwa Liga Thailand lebih baik dari Liga Malaysia. Itu sih sudah diamini oleh TMJ bahwa memang kualitinya Liga Malaysia ini di bawah Liga Thailand. Nah, semua banyak yang sepakat seputar itu. Nah, tapi apakah Buriram lebih baik dari JDT? Nah, ini akan dijawab nantinya 11 Maret di SSI. Tapi kalau berkaca dari perlawanan kemarin ya, apa yang diinginkan oleh Newin Citcop ini untuk menewaskan JDT kalau bertemu lagi di 2025, paling tidak sampai perlawanan kemarin belumlah terwujud ya. Apa yang diinginkan oleh bos Buriram itu. Yang menarik soal saran ataupun pesan dari bos Buriram United ini kepada TMJ ya untuk lebih banyak lagi melabur ya ataupun investasi ke tim, ternyata sudah dilakukan oleh TMJ ya. Apakah itu memang merespon apa yang disampaikan oleh bos Buriram atau memang TMJ sadar ya bahwa makin tinggi level yang didapat oleh JDT memang persaingannya lebih ketat dan harus menambah lagi kedalaman skuad ya. Kita tahu selepas perlawanan itu JDT ada tambah 5 pemain ya, mulai dari Jonathan Ferreira, kemudian ada Alvaro Gonzalez, terus Roque Mesa ya yang mengalami kecederaan kalau tak silap, Anselmo ini belum lama, dan yang terakhir kita tahu adalah Samu Castillejo. Nah itu jadi ada 5 ya setelah. Tapi yang menarik juga ketika sudah ada banyak pemain internasional yang didatangkan lagi ya. Ketika perlawanan kemarin JDT bertemu dengan Buriram di kandangnya Buriram,
itu malah lebih banyak pemain internasional dari Buriram ya yang dimainkan ya. Jadi di JDT itu ada 2 pemain tempatan yaitu Nakso Insa dan juga Arif Aiman. Jadi 9-nya yang pemain eh, luar. Nah, sedangkan di eh, Buriram hanya satu ya, hanya satu saja pemain tempatan yang dimainkan oleh Buriram United ya, yaitu pemain sayapnya ya Supanat. Eh, hanya itu saja yang dimainkan oleh Buriram. Jadi sebenarnya lebih banyak pemain tempatan yang dimainkan oleh Johor Darul Takzim ya berbanding dengan yang dimainkan oleh Buriram United. Nah, dengan apa yang berlaku seperti kemarin, walaupun sekali lagi ya kita tahu Buriram lebih mendominasi berbanding JDT ya. Apakah chance JDT ini lebih besar ya ketika bermain di SSI 11 Maret esok, yang mana akan bermain kalau tak silap jam 8 berarti jam 7 waktu Indonesia. Nah, menurut korang seperti apa? Apakah eh, dengan hasil imbang kemarin ini JDT punya peluang lebih besar atau sama saja ya karena Buriram United juga sebelumnya pernah bermain di SSI dan hasilnya imbang. Nah, menurut orang seperti apa? Tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau menurut JJS pribadi ya untuk match day esok tentu kelebihan ada pada keuntungan ya tentu ada pada Johor Darul Takzim. Kenapa? Ini berbeda ketika JDT waktu itu imbang melawan Buriram ya, berbanding perlawanan esok. Berbedanya kenapa? Karena ada beberapa situasi ya, nanti juga aku akan bikin video alasan kenapa JDT punya kesempatan ataupun chance lebih untuk sampai ke pusingan 8 Liga Juara-Juara Asia nantinya ya di 11 Maret itu. Nanti aku akan buat video terkait itu. Nah, tapi ya secara garis besarnya menurut aku sih memang JDT lebih ada chance lah untuk lolos ke 8 besar ataupun pusingan 8 Liga Juara-Juara Asia dan berhasil dengan hasil seri kemarin ini ya. Nanti aku akan jelaskan di video berikutnya alasannya ataupun ya alasannya itu seperti apa ya. Jangan lupa nanti tengok. Nah, seperti itu ya paling tidak sampai perlawanan kemarin bos dari Buriram keinginannya untuk menghempaskan JDT dan ya waktu itu sangat pede lah ya selepas berhasil menahan imbang JDT di kandang pada masa itu ya berasa menang karena memang cukup mendominasi juga ya dan TMJ juga mengamini pada masa itu. Nah, tapi nampaknya di perlawanan kemarin dengan hasil tidak menang ya karena bukan di klasmen lagi apa bukan di fase grup lagi ya ini sudah di fase knockout jadi kalau nggak main bagus kalau tak menang pun ya sia-sia gitu. Nah, kita tunggu saja ya. Paling tidak Bos Buriram ini kecewa dari pertandingan kemarin. Nah, apakah kecewanya akan terjawab di tanggal 11 ya dengan kebahagiaan atau ya JDT memberikan sejarah lagi untuk lolos ke pusingan 8 Liga Juara-Juara Asia. Menurut korang seperti apa? Tulis di kolom komentar. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sia-sia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.